Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku dengan Salsabila Sadikin di sini dari D4 Informasi dan Hubungan Masyarakat. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu nih, D4 Informasi dan Hubungan Masyarakat itu program studi di mana sih, Kak? Nah, D4 Informasi dan Hubungan Masyarakat ini salah satu program studi yang ada di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. D4 Informasi dan Hubungan Masyarakat ini juga punya 3 konsentrasi loh. Yang pertama ada hubungan masyarakat, tentunya yang biasa disebut dengan PR. Yang kedua ada ilmu perpustakaan, dan yang ketiga ada kearsipan. Kali ini aku sedang mengambil konsentrasi kearsipan nih. Untuk lengkapnya, untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut nih tentang D4 Informasi dan Hubungan Masyarakat itu gimana, teman-teman boleh cek Instagram himpunan kami, yaitu ada di himaformas.undip. Video kali ini aku berkesempatan untuk bedah aplikasi loh. Udah kayak youtuber belum bedah-bedah kayak gitu. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah e-office yang diampu oleh ibu kesayangan kita semua, Ibu Jazimatul Husna. Langsung aja kita mulai ya. Aplikasi yang bakalan aku bedah kali ini adalah aplikasi atau mungkin website ya lebih tepatnya. Jadi website ini merupakan website resmi yang digunakan oleh para mahasiswa, dosen, dan seluruh individu yang ada di Universitas Brawijaya. Udah pasti bisa nebak semua dong ya. Yap, betul. Kali ini aku akan membedah aplikasi atau website SIAM-nya Universitas Brawijaya. Tapi sebelum kita bahas SIAM-nya Unbrau ini, atau sekarang lebih sering disebut dengan UB mungkin ya, aku mau ngebahas tentang Gapura UB. Apa sih Gapura Universitas Brawijaya ini? Mungkin teman-teman pada mikirnya langsung, oh Gapura itu yang suka ada di awal jalan itu loh, yang suka jadi plang gitu kan. Nah, tapi kali ini bukan teman-teman. Kali ini yang aku bahas itu Gapura Universitas Brawijaya dalam bentuk website. Jadi pada dasarnya Gapura UB ini adalah sebuah website yang nantinya bisa digunakan oleh seluruh individu yang terdaftar pada layanan sistem informasi UB. Untuk loginnya sendiri perlu menggunakan akun SSO atau biasa disebut dengan single sign on, yang pastinya sudah terdaftar di sistem informasi UB dong ya. Lalu ada apa aja sih di Gapura UB ini? Untuk Gapura Universitas Brawijaya dapat diakses melalui gapura.ub.ac.id. Ketika sudah melakukan peluncuran, maka halaman pertama yang akan tampil adalah halaman ini. Nah, mari kita bahas satu-satu dari fitur yang ada pada Gapura Universitas Brawijaya. Fitur yang akan aku bahas pertama yaitu fitur yang terdapat di bagian sebelah kanan dari halaman utama. Yang pertama ada fitur untuk login atau halaman untuk login ini yang tadi sudah aku jelaskan bahwa untuk loginnya membutuhkan akun SSO yang sudah terdaftar di sistem. Lalu yang kedua ada fitur pengguna tamu, di mana tamu-tamu yang akan atau yang sudah memiliki akun dan ingin menggunakan internet di kawasan Universitas Brawijaya dapat melakukan pendaftaran di website ini guna memiliki akses ke internet yang ada di seluruh kawasan Universitas Brawijaya. Atau mungkin bila sudah memiliki akun dan masa aktifnya sudah habis, bisa melakukan perpanjangan. Lalu setelahnya ada fitur butuh bantuan. Fitur butuh bantuan ini dipergunakan apabila memiliki kendala dalam masalah login atau daftar atau mungkin perpanjangan juga. Lalu selanjutnya kita bergeser ke bagian halaman kiri bawah dari halaman utama. Yang pertama adalah akses langsung menuju halaman resmi official Universitas Brawijaya. Nah, kalau fitur ini diklik maka akan muncul seperti ini, langsung menuju ke ub.ac.id, di mana ini merupakan website utama dari semua website yang ada di Universitas Brawijaya. Semua informasi terkait PMB, terkait pembelajaran daring, terkait wisuda terdapat di sini semua ya teman-teman. Jadi website ini merupakan website utama.
Lalu selanjutnya adalah fitur informasi Gapura yang di dalamnya terdapat akses untuk mendaftar akun SSO. Biasanya ini dipergunakan untuk para mahasiswa baru yang belum memiliki akun SSO, langsung mengakses informasi Gapura untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya langsung kita masuk atau login ke dalam aplikasi atau website gapura.ub.ac.id ini. Untuk loginnya sendiri, aku minjam akun dari salah satu sepupuku yang kebetulan sedang berkuliah di Universitas Brawijaya, sehingga aku bisa dapat mengakses seluruh yang ada di gapura.ub.ac.id ini. Ketika login, tampilan halamannya akan seperti ini. Setelah melakukan login, tentunya langsung masuk ke halaman utama yang ada di Gapura UB ini. Nah, untuk fitur-fitur apa aja yang ada, yang pertama itu tentunya bagian atas itu ada deskripsi terkait Gapura Universitas Brawijaya itu apa. Dan selanjutnya di sebelah kanan, ini kalau dilihat dari Windows ya, dari PC atau dari laptop, itu di sebelah kanannya terdapat fitur butuh bantuan lagi, karena tentunya fitur butuh bantuan ini sangat penting ya. Ketika mengalami kendala, fitur ini sangat dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada UB@G-Swipe. Jadi uniknya adalah Gapura UB AC.id ini langsung terkoneksi ke layanan Google, di mana email yang digunakan, kalender yang digunakan, penyimpanan online yang digunakan, dokumen, pengetikan atau classroom yang digunakan itu adalah langsung dari Google. Jadi ketika kita klik semua yang ada di sini itu langsung menuju ke akun Google kita gitu. Selanjutnya adalah layanan UB itu sendiri. Untuk layanan UB-nya sendiri yang pertama adalah SIAM. Apa itu SIAM? Nah, SIAM ini adalah sistem informasi akademik mahasiswa yang biasa digunakan untuk keperluan utamanya. Biasanya ini yang paling sering digunakan untuk absen ya. Nah, SIAM ini ketika kita klik tentunya membutuhkan login. Nah, untuk loginnya sendiri bisa menggunakan NIM dari akun yang tadi digunakan. Nah, ketika diklik, ini adalah halaman login dari aplikasi atau website SIAM. Nah, SIAM ini tentunya sudah ada aplikasi yang dapat diunduh di App Store atau Google Play. Ketika sudah login, maka tampilan akan seperti ini. Untuk halaman pertama yaitu profil yang tentunya berisikan informasi dari akun tersebut, yang ada biodata singkat serta beberapa fitur. Di sini ada akademik, registrasi, biodata, aplikasi kemahasiswaan, fitur logout, fitur presensi online, kartu rencana studi, kartu hasil studi, jadwal kuliah, jadwal ujian, absensi, rekap hasil studi, dan di bawahnya terdapat beberapa informasi yang biasanya di sini merupakan informasi utama ya. Lalu selanjutnya ketika diklik presensi online itu akan langsung terkoneksi ke kamera yang ada di ponsel. Jadi presensi online ini hanya bisa diakses melalui HP atau smartphone teman-teman. Nah, ketika diklik untuk kartu rencana studi, akan langsung muncul KRS yang ada di yang saat ini aktif. Lalu ketika diklik bagian kartu hasil studi, juga di bawahnya akan langsung terakses kartu hasil studinya. Lalu pada fitur jadwal kuliah, di sini juga terdapat jadwal kuliah aktif pada semester. Lalu selanjutnya jadwal ujian yang nantinya semester ini akan ditempuh. Lalu selanjutnya ada absensi. Di sini terdapat rekod presensi yang sudah dicapai. Di sini terdapat presentase dari absensi itu sendiri, sehingga pengguna dapat mengetahui sudah berapa kali perkuliahan berlangsung dan sudah berapa kali pengguna mungkin izin atau alfa atau
tidak hadir pada perkuliahan. Dan yang terakhir adalah rekap hasil studi. Pada rekap hasil studi ini tentunya berisikan keseluruhan dari nilai yang ada dari semester 1 sampai semester yang saat ini ditempuh. Terus selanjutnya yaitu registrasi, di mana registrasi ini berisikan info registrasi dan histori status. Nah, pada info registrasi ini pada bagian bawahnya nanti akan muncul tagihan-tagihan yang tentunya harus dibayarkan dan sisa saldo semester ini. Lalu untuk histori status ini juga berisikan tentang sisa saldo dan total tagihan. Yang selanjutnya adalah biodata. Untuk biodata teman-teman mungkin sudah bisa menebak karena biodata ini merupakan data pribadi, sehingga mohon maaf sekali Salsa belum bisa menampilkan secara keseluruhan, namun secara garis besar biodata ini berisikan data mahasiswa, asal sekolah, data keluarga, keuangan, upload berkas, dan cetak tanda bukti. Tentunya ini merupakan informasi pribadi dan hanya dapat diedit dan diisi pada bagian awal perkuliahan. Selanjutnya yaitu aplikasi. Pada fitur aplikasi ini yang dapat diakses oleh pengguna yaitu terdapat fitur yudisium atau wisuda, data kelulusan, data ijazah, upload berkas, informasi calon wisudawan, sertifikasi kompetensi TI, sertifikasi TOEFL ITP, pengajuan cuti, permohonan pengunduran diri, serta pendaftaran fast track. Nah, kebetulan sekali karena sang pemilik akun atau Sadari Khairunisa Firdaus Sadikin ini belum pernah melakukan yudisium atau wisuda, belum pernah mendaftar untuk beasiswa, belum pernah mendaftar untuk sertifikasi kompetensi TI, belum pernah mengikuti tes TOEFL atau cuti dan pengunduran diri, sehingga fitur-fitur ini tidak dapat diakses. Untuk selanjutnya yaitu fitur e-learning yang ada pada Gapura Universitas Brawijaya, di mana fitur e-learning ini yang ketika diklik langsung akan terhubung ke website vlm2.ub.ac.id. Pada bagian pojok kanan atas, tentunya teman-teman bisa ngelihat di sini ada fitur profil, grades, message, preference, and logout. Nah, untuk fitur-fitur yang lainnya pada bagian kiri atas itu terdapat panduan singkat untuk dosen dan untuk mahasiswa. Pada dasarnya, website ini digunakan untuk mengumpulkan tugas, mengakses materi, dan memberikan tugas oleh dosen kepada mahasiswanya. Lalu ada apa aja sih selain untuk mengakses materi, memberikan tugas, dan mengumpulkan tugas? Nah, jadi di sini pengguna dapat memperhatikan pada bagian sebelah kanan itu terdapat fitur timeline, di mana fitur timeline ini nantinya akan menampilkan tugas apa saja yang belum dikerjakan dan dalam waktu dekat harus dikumpulkan. Lalu selanjutnya ada fitur private files, di mana private files ini dapat digunakan sebagai penyimpanan online dan dapat digunakan oleh seluruh pengguna yang dapat mengakses website ini. Private files ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai dokumen, baik itu materi, tugas, maupun dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki oleh mahasiswa dan dosen. Lalu yang terakhir adalah fitur online users, di mana di sini para pengguna dapat melihat pengguna lainnya yang sedang aktif di waktu yang bersamaan. Bagaimana sih untuk mengakses materi, mengakses tugas, dan mengumpulkan tugas? Mari kita lihat contoh untuk mata kuliah dasar teknologi hasil ternak A. Ketika diklik, langsung akan muncul pendahuluan dari mata kuliah tersebut. Dan ketika sudah masuk ke halaman ini, para pengguna dapat mengakses materi dan tugas yang diberikan oleh dosen. Ketika sudah mengerjakan tugasnya dan ingin mengumpulkan, maka hasil akhir setelah mengumpulkan tugas akan seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu fitur blog mahasiswa yang terdapat di Gapura Universitas Brawijaya. Pada dasarnya, blog mahasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa ya, jelas dari namanya. Nah, untuk blog mahasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang memiliki karya berupa tulisan dan ingin mempublish
di website resmi yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya. Untuk aksesnya tentunya harus memiliki akun SSO. Nah, pada blog mahasiswa ini juga terdapat beberapa fitur lainnya yang menghubungkan langsung dengan website yang lain, seperti contohnya website official Universitas Brawijaya, website beasiswa, buku pedoman pendidikan UB, Digilib, e-journal, Siakat, SOI, uBlog, dosen, GPC, Inherent, dan V-Learning. Sayangnya dari sekian banyak website yang langsung terkoneksi ini, cuman ada satu yang dapat diakses saat ini, yaitu Job Placement Center. Di mana Job Placement Center ini merupakan website resmi dari Universitas Brawijaya yang menampilkan segala lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan para lulusan atau mahasiswa aktif yang ada pada Universitas Brawijaya. Nah, pada website ini, para mahasiswa, baik yang aktif maupun yang lulus, dapat melakukan dan mengakses lowongan pekerjaan sehingga mampu langsung bekerja atau diperlukan untuk proses magang. Tidak hanya untuk magang dan pekerja tetap, namun website ini juga menampilkan banyak sekali informasi terkait penelitian yang tentunya sangat berguna bagi mahasiswa dan dosen-dosennya dong ya pastinya. Jadi cukup sekian video kali ini yang ngebahas tentang bedah website gapura.ub.ac.id. Semoga ilmunya sangat bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya siapa tahu nanti ada video-video lainnya yang menarik juga untuk ditonton. Dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya, siapa tahu teman-teman ada yang membutuhkan video ini. Terima kasih sudah menonton. See you next time.